Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya di kegiatan eh, pembelajaran jarak jauh. Itu sekarang kalian sudah sampai di pembelajaran 4. Nah, sekarang kita untuk video pembelajaran di rumah akan saya buat seperti ini saja ya, agar terkondisikan dengan baik. Nah, anak-anak tadi yang sudah masuk di sekolah juga belajar tentang pembelajaran 4 ini. Kamu di rumah yang belajar dari rumah hari ini juga harus ikut serta belajar. Nah, pembelajarannya sama dengan anak-anak yang masuk tadi, ya, yaitu pembelajaran 4 subtema 1 untuk tema 3. Yuk kita awali pembelajaran kita dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di kegiatan pembelajaran 4 ini kita akan belajar dan nilai uang, kemudian perbedaan individu dan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Serta nanti kita akan belajar menyusun kalimat yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di rumah, tugas-tugas di rumah ya. Diharapkan nanti kalian dapat menyebutkan nilai pecahan uang dengan tepat ya. Kemudian kalian dapat membandingkan nilai pecahan uang ya. Kemudian kalian dapat mengurutkan nilai pecahan uang dari yang terkecil ke yang terbesar, atau yang dari yang besar ke yang kecil, sebaliknya ya. Kemudian kalian dapat memahami perbedaan antar individu di rumah. Kalian dapat mengelompokkan individu di rumah berdasarkan makanan yang disajikan sesuai dengan usia. Kemudian kalian dapat memahami kalimat acak yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Dan kalian dapat menyusun kalimat acak yang berkaitan dengan ekonomi menjadi kalimat yang sempurna. Nah, anak-anak, kita awali ya di materi 1, yaitu tentang pecahan nilai uang. Kalian tentunya mengenal uang dengan baik ya, karena dengan uang kita setiap hari bertransaksi untuk membeli barang, untuk menyewa, membeli jajan, membeli mainan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan awali dengan membaca ya. Ingat, kalian di rumah juga harus ikut membaca. Buka buku kalian halaman 25. Buku tema 3 tentunya. Sudah siap? Kita baca bersama-sama ya. Ya. Judulnya adalah Siti membantu ibu berbelanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda. Jadi ini kelihatan ibu sedang belanja ya. Belanja mangga, belanja sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, coba kamu amati gambar berikut anak-anak. Di sini ada ikat bayam, ada tempe, ada mangga. Ya. Nah, setiap barang ini memiliki harga yang berbeda-beda. Bayam satu ikatnya itu, ini dibaca apa anak-anak? Kamu ingat? Iya, Rp1.000. Jadi cara membaca tulisan uang ini adalah Rp1.000. Tulisannya memang Rp 1.000,00, tapi ini kalau dibaca Rp1.000. Ya, pembelajaran yang kemarin masih ingat? Masih pintar. Kemudian satu potong tempe harganya Rp2.000. Sama ya, dibaca Rp2.000. Kemudian 1 kilogram mangga harganya Rp5.000. Ya, ingat, sekali lagi saya ingatkan, untuk membaca tulisan uang ini, jadi Rp 2.000,00 ini dibaca Rp2.000. Jadi rupiahnya di belakang, ya. Paham ya? Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita berlatih menentukan uang yang cocok seperti harga barang berikut. Ada tempe, ada
bayam, ada mangga, sesuai dengan harganya masing-masing. Nah, uang yang sesuai dengan harga barang tersebut yang mana ya? Misalkan tempe, Rp2.000 yang mana ya? Oh, kalian pasti tahu, ini dia Rp2.000. Kemudian bayam Rp1.000, yang mana uang Rp1.000? Nah, ini pasti uang Rp1.000, kalian tahu bukan? Dan uang Rp5.000, tentu saja ini dia uang Rp5.000. Nah, sudah paham anak-anak? Ada ya? Jadi yang namanya uang pasti kalian sudah tahu bentuk dan perbedaan masing-masing harganya, masing-masing nilainya, ya. Rp1.000, Rp5.000, Rp2.000, ada yang Rp10.000, ada yang Rp20.000 dan seterusnya. Bisa anak-anak ya? Ya baik anak-anak. Sekarang setelah kamu sudah mengenal harga dan uangnya tadi, kita coba latihan ya untuk tugas kalian. Coba kamu jawab pertanyaan berikut. Dari benda ini, manakah barang yang paling murah? Nomor 1. Ingat, yang diminta adalah nama barangnya, bukan harganya, bukan uangnya, tapi nama barang. Dari bayam, tempe, dan mangga, ini mana barang yang paling murah? Tuliskan jawabannya di buku tulis kalian ya. Yang kedua juga gitu, barang yang paling mahal mana? Dari bayam, tempe, dan mangga ini mana yang paling mahal? Tuliskan jawabannya. Kemudian nomor 3, kamu diminta mengurutkan barang-barang tersebut dari harganya yang paling murah. Ya, yang paling murah apa? Di situ barangnya. Kemudian apa dan yang paling mahal apa? Bisa anak-anak? Gampang ya tugasnya ya. Nah, tulis jawabannya pada buku tulis kalian masing-masing di rumah. Kemudian kirim jawabannya ke saya ya. Saya tunggu jawabannya. Nah, anak-anak, baik, sekarang kita beralih ke materi kedua ya, yaitu perbedaan individu dan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak, di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang tentunya berbeda. Banyak sekali perbedaan. Nah, sekarang kita coba membaca dulu kelanjutan dari cerita tadi. Tadi kan Ibu dan Siti sedang belanja. Sekarang kelanjutan ceritanya. Nah, setelah tiba di rumah, kalian juga ikut membaca ya di rumah anak-anak ya, halaman 27. Setelah tiba di rumah, Ibu menyiapkan sarapan. Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil. Jadi dari teks ini kita tahu ada orang dewasa, ada anak-anak. Kalian pasti tahu siapa orang-orang dewasa di sekitar kalian. Contohnya di rumah kalian. Siapa yang dimaksud orang dewasa itu? Iya, ada ayah, ada ibu. Yang misalkan ada kakek, nenek, paman, kemudian bibi dan lain sebagainya. Jadi orang-orang dewasa itu istilahnya gampangnya orang yang sudah besar. Ya. Kemudian ada juga anak-anak, orang yang masih anak-anak. Contoh anak-anak ya kalian yang ada di rumah sekarang ini. Kalian yang masih berusia sekitar berapa sekarang? 9 atau 8 tahun. Antara 8 atau 7 tahun, banyak yang usia 8 mungkin. Nah, itu sekarang kalian ini masih anak-anak. Nah, termasuk adik-adik kalian yang masih bayi, itu masih anak. Jadi ada orang dewasa, ada anak-anak. Nah, dari ceritanya Siti tadi, Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Jadi anak-anak nanti minum jus. Kemudian orang dewasa seperti ayah, ibu itu makan mangga yang dikupas dan dipotong kecil-kecil. Paham ceritanya? Ya, sekarang dari cerita itu mari kita tebak bersama-sama. Ya, anak-anak tadi dari cerita ya, anak-anak meminum jus mangga. Orang dewasa makan potongan buah mangga. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita akan memberi centang pada tabel di bawah ini sesuai dengan usia dan olahan buah mangga. Ingat ya tadi orang dewasa, untuk orang dewasa itu makan potongan buah mangga. Ini gambarnya.
kemudian anak-anak minum jus mangga. Baik, sekarang gambar pertama ini ada siapa ya kita? Nah, ayah. Jadi ini seorang ayah. Ayah itu orang dewasa apa anak-anak? Iya, orang dewasa. Jadi ayah memakan potongan buah mangga. Kenapa? Karena ayah termasuk orang dewasa. Sekarang ini ada Ali. Ali itu udah orang dewasa apa anak-anak? Iya, Ali itu masih anak-anak, masih adiknya Siti ya, masih anak-anak. Jadi Ali makan buah potongan mangga ataukah minum jus buah mangga? Iya, minum jus mangga ya. Karena Ali masih anak-anak, jadi anak-anak minum jus mangga. Selanjutnya di sini ada ibu. Ibu memakan potongan buah mangga ataukah minum jus mangga? Iya, ibu memakan potongan buah mangga. Kenapa? Karena ibu termasuk orang dewasa. Siti, bagaimana dengan Siti? Iya, Siti meminum buah mangga. Meminum jus ya, minum jus mangga, jus buah mangga. Karena Siti juga masih anak-anak. Kan Siti masih kelas 2 sama kayak kalian ya. Jadi Siti memakan buah mangga karena Siti termasuk anak. Baik anak-anak, jadi perlu kalian ingat, jadi di rumah atau di sekitar kita itu ada yang namanya orang yang sudah dewasa dan anak-anak. Ya, contohnya orang dewasa itu di rumah kalian ada ayah, ibu, kakek, nenek, atau siapa yang sudah dewasa. Termasuk saya, bapak ibu guru, yang lain juga orang dewasa. Kemudian ada yang namanya anak-anak. Anak-anak itu contohnya ya kalian di rumah, adik kalian atau teman-teman kalian itu masih anak-anak ya. Mengerti anak ya kalian ya. Jadi ingat-ingat ada orang dewasa, ada anak. Nah, sekarang sebagai tugas kalian di rumah, termasuk anak-anak yang tadi masuk, teman-teman yang masuk juga mengerjakan tugas ini. Sekarang kalian yang di rumah juga harus mengerjakan tugas ini. Diskusikan dengan orang tua kalian bagaimana contoh perilaku terhadap orang tua dan adik ketika makan bersama. Jadi ketika kamu makan bersama, ya ketika kamu makan bersama orang keluarga, itu bagaimana sikap kita seharusnya? Ya. Jadi ketika kamu makan, seandainya kamu sedang makan bersama keluarga kalian di rumah, nah, sikapmu terhadap anggota keluarga yang lain yang sedang makan itu bagaimana? Sebutkan ya, anak-anak ya. Bisa berdiskusilah dengan orang tua kalian dulu ya. Bisa? Siap? Saya tunggu jawaban kalian. Tulis seperti ini, nanti judulnya kamu tulis dulu. Kemudian jawabannya, sikap kalian, perilaku kalian apa saja. 1, 2, 3 sampai berapa tersebut. Ya, saya tunggu jawabannya ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar kembali sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua, Pancasila. Kalian masih ingat lambang sila kedua apa ya? Iya, rantai emas. Kalau bunyi sila keduanya bagaimana? Benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh-contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila kedua itu misalkan membantu orang lain, membantu orang tua, membantu siapa, menolong, menghargai, menghormati, menyumbang, dan sikap kemanusiaannya. Jadi berhubungan dengan kemanusiaan. Ya. Tuh. Sekarang, setelah kamu mengingat sila kedua ini, kamu coba berdiskusi lagi bersama kedua orang tuamu ya. Diskusikan dengan orang tuamu sikapmu terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap adik, terhadap kakak, yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, tuliskan di buku tulis kalian. Tuliskan beberapa saja yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Masih ingat tadi ya? Tadi saya sudah sampaikan sikap-sikap yang sesuai Pancasila itu ini. Nah, nanti jawabanmu, hasil diskusimu, misalkan membantu siapa? Membantunya itu membantu apa ya,
menolong siapa, menghormati siapa, dan lain sebagainya. Jadi sebutkan dengan kalimat yang sempurna ya. Membantu siapa, terus apa membantunya. Sampaikan. Ya. Bisa anak-anak ya, tugasnya ya, jelas? Baik, saya tunggu jawaban kalian. Nah, baik anak-anak, sekarang kita materi 3 ya, yaitu menyusun kalimat acak tentang kehidupan ekonomi di rumah. Maksudnya kegiatan ekonomi di rumah ini, misalkan kegiatan tadi membeli, berbelanja, itu termasuk kegiatan ekonomi ya. Nah, coba kamu amati contoh berikut. Kamu perhatikan contoh dari sini. Misalkan di sini ada kalimat yang masih acak. Ini masih tersusun tidak sesuai ya, belum sempurna. Susunannya masih acak. Nah, ini kalau kita susun, jadi kita cari dulu sehingga nanti itu bisa menjadi kalimat yang sempurna ya. Di pasar membeli Siti wortel. Oh, pasti ini Siti dulu. Siti membeli wortel di pasar. Kalau disusun seperti ini kan menjadi kalimat yang sempurna dan mudah kita pahami. Kalau ini kan masih acak ya. Nah, saya contohkan lagi yang berikutnya. Ada kata belanja membantu Siti ibu. Nah, ini pasti Siti dulu. Siti membantu ibu belanja. Jadi Siti membantu ibu belanja. Kalau kita susun seperti ini, maka dia menjadi kalimat yang sempurna dan mudah dipahami. Berikutnya saya kasih contoh lagi. Ada kata membeli, ibu buah di pasar. Nah, ini bagaimana ya kalimat yang benar? Ibu membeli buah mangga di pasar. Nah, kalau ini jadi sempurna jawabannya. Apa kalimatnya ya? Bisa anak-anak menyusun kalimat? Mudah ya? Nah, kalau kamu sudah bisa, kamu kerjakan tugas ini. Jadi di halaman 29 yang belum saya beri contoh tadi. Tinggal 3. Maka kamu kerjakan di rumah ya. Tulis di buku tulis kalian kalimat yang benar dari susunan kalimat yang masih acak ini. Ya. Tulis kalimatnya yang benar di buku tulisnya, kemudian setelah itu kirim ke WA saya seperti biasa. Saya tunggu ya jawabannya ya. Baik, anak-anak, setelah kita mempelajari pembelajaran pagi ini tadi, sekarang waktunya kita merangkum. Kita rangkum sama-sama ya. Kita tadi sudah belajar menentukan harga sesuai uangnya. Selain ini tadi kamu juga sudah belajar membandingkan dan mengurutkan. Kemudian kalian sudah belajar tadi mengenal perilaku atau sikap yang harus ditunjukkan ketika makan bersama keluarga, termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian kamu juga sudah belajar tadi menyusun kalimat dari kalimat yang masih acak. Ya. Jadi itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Karena jika ada materi yang kurang paham atau perlu ditanyakan, silahkan bisa tanyakan ke WA saya. Ya, lewat WA boleh, lewat chat juga boleh ya. Nah, cukup sekian anak-anak pelajaran pada hari ini. Saya ingatkan lagi tugasnya. Yang pertama adalah berdiskusi tentang perilaku terhadap orang tua dan adik ketika kamu makan bersama. Kemudian berikutnya juga berdiskusi tentang sikap terhadap orang tua dan saudara di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian tugas berikutnya yang terakhir adalah menyusun kalimat menjadi kalimat sempurna. Ya, ini jadikan kalimat sempurna. Ini kan belum sempurna, masih acak. Tulis di buku tulis kalian, nanti kirim ke WA saya seperti biasa. Untuk yang masuk hari ini tadi kan sudah mengerjakan di sekolah. Jadi tidak perlu mengirim tugas, cukup tugas-tugas yang tadi belum selesai saja ya. Saya tunggu jawabannya. Nah, bagi yang belajar dari rumah hari ini, PJJ di rumah, ya harus mengerjakan semuanya. Saya tunggu jawabannya ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan anak-anak.
Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, dan yang masih belum sembuh, saya doakan cepat sembuh. Kita akhiri pelajaran kita dengan baca hamdalah ya. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.